Musim kompetisi NBA tahun 2022 sudah selesai, dan sekarang kita masuk off-season. Dan salah satu agenda terbesar NBA dalam off-season adalah NBA Summer League. Saya punya 3 hal yang menurut saya perlu kalian tahu soal NBA Summer League untuk bisa mengikuti event ini dengan seru. Hal yang pertama soal NBA Summer League. Ini bukan liga beneran. Kenapa saya bilang pernyataan kayak gini? Karena NBA Summer League adalah suatu event yang diadakan supaya tim-tim NBA bisa melakukan pertandingan-pertandingan yang sifatnya sebenarnya uji coba. Untuk mencoba atau melihat kualitas dari pemain-pemain yang sebelumnya nggak terlibat di dalam kompetisi musim reguler atau bahkan NBA Playoffs. Kemudian, walaupun salah satu dari event Summer League ini punya gelar juara, tapi sebenarnya gelar juara yang dikasih sebenarnya kayak formalitas saja buat menambahkan unsur kompetitif atau gengsi dari event yang diadakan di off-season ini. Kenapa saya bilang cuma di salah satu Summer League? Nanti saya akan jelasin di poin kedua saya dalam video ini, dan kalian bisa akses langsung dalam timestamp yang ada di bawah video ini. Kemudian, menurut saya, kenapa ini nggak bisa dianggap sebagai liga? Karena roster yang diikutsertakan oleh tim NBA dalam ajang NBA Summer League sama sekali nggak merefleksikan tim inti yang dimainkan oleh setiap tim NBA dalam musim reguler atau playoff NBA. Tipe pemain pertama yang diikutin dalam NBA Summer League adalah pemain-pemain rookie yang diambil oleh masing-masing tim dalam NBA Draft yang diadakan beberapa waktu sebelumnya. Kategori pemain berikutnya adalah undrafted players, atau pemain yang ikutan berpartisipasi di NBA Draft, tapi nggak dipilih sama sekali oleh tim NBA. Kemudian, ada juga pemain-pemain yang statusnya sophomore, atau baru di tahun kedua bermain di NBA, tapi minutes play-nya masih sangat minim, sehingga dia punya kesempatan lebih untuk menunjukkan performanya melalui partisipasi di NBA Summer League. Dan yang terakhir adalah pemain-pemain yang berpartisipasi di tim G League yang terafiliasi dengan masing-masing franchise NBA. Dan ini menjadi momentum baik buat pemain-pemain G League untuk menunjukkan kemampuannya buat tim-tim yang levelnya lebih senior atau lebih bergengsi yang bermain di NBA. Alasan berikutnya kenapa menurut saya NBA Summer League nggak bisa dianggap sebagai sebuah kompetisi atau sebuah liga. Karena ketika kita bicara istilah Summer League, kita nggak hanya berbicara soal sebuah kompetisi, melainkan 3 event atau beberapa event yang berjalan dalam waktu yang kurang lebih bersamaan. Dari sejumlah event yang berjalan ini, formatnya beda, tim yang berpartisipasi beda, dan lain sebagainya. Sehingga nggak mungkin kita bilang NBA Summer League sebagai sebuah liga atau sebagai sebuah kompetisi. Nah, di edisi off-season 2022 ini, ada 3 event yang berlangsung. Yang pertama adalah California Summer League, yang di-host oleh Golden State Warriors. Yang kedua adalah Salt Lake City Summer League, yang di-host oleh Utah Jazz. Dan yang ketiga adalah Las Vegas Summer League, yang di-host langsung oleh NBA. Dan karena Vegas Summer League ini diselenggarakan langsung oleh NBA, maka secara resmi, Vegas Summer League inilah yang memiliki titel NBA Summer League. Supaya kalian bisa memahami perbedaan dari ketiga Summer League yang berlangsung sekarang, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, California Summer League. Seperti saya bilang tadi, California Summer League di-host oleh Golden State Warriors. Dan semua pertandingannya dimainkan di kandangnya Warriors, yaitu Chase Center. Dan hanya ada 4 tim yang bermain di California Summer League. Si tuan rumahnya sendiri Golden State Warriors, LA Lakers, Sacramento Kings, dan Miami Heat. Nah, format kompetisi dari California Summer League ini adalah round robin. Artinya, keempat tim ini ketemu satu sama lainnya. Jadi, in total, mereka masing-masing main 3 pertandingan dengan tim yang lain. Di luar 3 pertandingan tadi, nggak ada pertandingan tambahan, babak penyisihan, semifinal, final, atau apapun namanya. Dan nggak ada gelar juara yang diberikan dari event California Summer League ini. Nah, kemudian Salt Lake City Summer League, di-host oleh Utah Jazz sebagai tim kandang yang bermain di Salt Lake City, Utah. Salt Lake City Summer League dimainkan di kandangnya Utah Jazz, Vivint Arena, dari tanggal 5 sampai 7 Juli 2022. Jumlah tim yang main di Salt Lake City Summer League sama dengan California Summer League. Ada 4. Yang pertama tentunya ada si hostnya, Utah Jazz, kemudian ada Oklahoma City Thunder, ada Memphis Grizzlies, dan ada Philadelphia 76ers. Format kompetisi juga sama, round robin, ketemu semua, nggak ada final, nggak ada semifinal, dan nggak ada gelar juara. Yang terakhir adalah Las Vegas Summer League atau NBA Summer League. Selain daripada fakta bahwa Vegas Summer League adalah satu-satunya event Summer League yang secara resmi diselenggarakan oleh NBA, Vegas Summer League adalah event Summer League yang paling expensive dan yang paling kelihatan seperti liga. Kenapa? Karena seluruh 30 tim yang ada di NBA
berpartisipasi di Las Vegas Summer League. Bedanya lagi di Las Vegas Summer League, jumlah pertandingan yang dimainkan tentunya lebih banyak. Tapi, format kompetisi juga nggak round robin seperti di California Classic atau di Salt Lake City Summer League. Secara keseluruhan, masing-masing tim yang main di Vegas Summer League akan main 5 pertandingan. Tapi yang sudah ditentukan dari awal hanya 4 pertandingan. Nah, dari 4 pertandingan tadi, tim yang memiliki rekor menang kalah terbaik bakal main pertandingan kelima antara satu sama lain, dan tim yang menang di pertandingan tersebut atau pertandingan yang disebut sebagai Summer League Championship Game akan memperoleh gelar juara NBA Summer League. Nah, kemudian 28 tim lainnya gimana? Tim yang sisanya juga akan main pertandingan kelima, tapi pertandingan kelima ini bakal ditentukan tergantung daripada persaingan masing-masing tim yang tersisa, jadwal TV yang tersedia, dan lain sebagainya. Nah, segmen yang terakhir ini cukup teknis karena yang terkait dengan peraturan permainan yang dipakai oleh NBA di NBA Summer League. Ada beberapa penyesuaian khusus dalam peraturan permainan yang diberlakukan oleh NBA dalam Summer League, khususnya di Summer League 2022 ini. Yang pertama, soal peraturan mengenai transition take fouls. Apa itu transition take fouls? Simpelnya, definisi dari transition take fouls adalah pelanggaran yang diambil oleh pemain yang bertahan segera setelah pindah bola atau pindah possession. Nah, di NBA Summer League 2022 ini, NBA memberlakukan penyesuaian, di mana ketika ada transition take fouls, tim yang dilanggar akan mendapatkan 1 kali free throw. Sepanjang transition take fouls ini terjadi di luar 2 menit terakhir pertandingan atau di 2 menit terakhir babak overtime. Penyesuaian yang kedua adalah terkait dengan referee initiated replay dan coaches challenge. Di Summer League edisi 2022 ini, referee initiated replay dikhususkan buat beberapa kejadian yang terjadi di lapangan. Yang pertama, ketika ada player altercation. Yang kedua, ketika ada flagrant foul. 3, dalam hal menentukan field goal atau gol yang terjadi setelah waktu habis. Dan yang keempat adalah error pada game clock ketika waktu pertandingan sudah habis. Sementara itu untuk coach challenge, di Summer League ini ada beberapa putusan wasit yang bisa direview berdasarkan coach challenge. Seperti foul, out of bounds, dan goaltending atau basket interference. Nah, hal terakhir yang bakal diuji coba oleh NBA pada Summer League ini adalah yang dikenal dengan Experimental Instant Replay Procedure. Nah, ini yang menurut saya paling menarik, karena NBA bakal melakukan uji coba terhadap aturan dan prosedur teknis baru yang mungkin akan dipakai di regular season. Peraturan baru ini atau prosedur ini bakal mengundang perdebatan dan juga pro dan kontra di kalangan fans dan media. Oke, sports fans, itu tadi 3 hal yang menurut saya kalian perlu tahu untuk bisa menyimak NBA Summer League dengan seru. Kira-kira apa yang paling kalian tunggu-tunggu dalam perhelatan sebuah NBA Summer League? Atau ada beberapa pemain rookie yang kalian pengen banget nonton di NBA Summer League 2022 ini, seperti Chet Holmgren atau Paolo Banchero. Sampaikan pendapat kalian di comment section di bawah ini, dan kalau kalian jadi tahu suatu hal yang baru dari video ini, klik like dan juga boleh subscribe di channel ballpark.id untuk dukung saya dan ballpark.id. Because there's always a game outside the game.